semuanya, selamat datang di wawancara kelompok kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa pada masa ini. Nah, perkenalkan saya Indah Ramadhani sebagai pembawa acara pada wawancara kesempatan kali ini. Dan saya Anjeli Putri Nadira juga sebagai pembawa acara pada hari ini. Menjadi mahasiswa di era serba cepat sekarang ini tentu nih banyak membawa tantangan mulai dari akademik, organisasi, hingga pengaruh media sosial. Nah, benar sekali Indah. Jadi karena itu tema kita hari ini adalah gaya hidup mahasiswa zaman sekarang, produktif atau overwhelming. Jadi banyak sekali mahasiswa yang ingin terus berkembang tapi tidak jarang merasa kewalahan dengan banyaknya tuntutan dari banyak sisi. Nah, untuk itu kami sudah hadir bersama 3 narasumber hebat kita nih. Boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Khaira Salsabila sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Dila Abranika sebagai narasumber. Dan saya Dita Amelia sebagai narasumber. Nah, di sini kita kan sudah menghadirkan narasumber kita ya. Nah, di sini mereka akan membahas berbagai pengalaman soal keseharian mahasiswa dan bagaimana mencari keseimbangannya. Ya, baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusinya. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam acara kami ini. Semoga wawancara pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu rutinitas mahasiswa masa kini. Kita masuk ke pembahasan pertama kepada Dila ya. Dila, menurut kamu bagaimana sih rutinitas mahasiswa zaman sekarang dibandingkan dengan mahasiswa beberapa tahun lalu? Menurut aku, rutinitas mahasiswa sekarang jauh lebih padat ya, karena mereka tidak hanya kuliah saja. Ada yang kerja freelance setelah kuliah dan mengikuti organisasi. Jadi meskipun terlihat produktif, kadang waktunya sangat padat. Sangat menarik ya. Jadi menurut kamu, apakah rutinitas yang super padat itu muncul dari keinginan diri kamu sendiri atau dari tekanan lingkungan sekitar kamu? Kalau menurut aku sendiri yaitu dua-duanya sih ya, karena ada yang memang ingin berkembang dengan sendirinya, tapi banyak juga yang dari mereka harus mengikuti standar produktivitas dari teman-temannya karena biar lebih terlihat aktif aja gitu. Iya sih Del. Nah, yang kedua itu kita masuk pada topik dampak media sosial terhadap mahasiswa. Sekarang kita beralih ke Caira. Nah, menurut Caira, media sosial itu punya peran besar nih dalam kehidupan mahasiswa. Menurut kamu, apakah media sosial itu lebih membuat mahasiswa produktif atau malah merasa tertekan? Kalau menurut saya itu media sosial itu dianggap sebagai pedang bermata dua, di mana satu sisi itu banyak konten produktivitas, motivasi dan tips belajar yang dapat menginspirasi. Tapi di sisi lainnya itu mahasiswa sering merasa terbebani ketika melihat pencapaian orang lain yang terlihat lebih sempurna dari dirinya. Bener sih. Jadi kalau gitu, menurut kamu media sosial itu jauh lebih memberi manfaat atau justru jadi beban buat kamu? Itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita tidak selektif, bisa bikin kita insecure dan stres. Tapi kalau kita pilih dari segi positifnya, itu media sosial bisa banget untuk dapat membuat diri kita menjadi lebih berkembang. Oh iya, setuju sih. Berarti kita nih harus mengambil hal positifnya lebih banyak ya. Iya, kan? benar. Nah, yang ketiga yaitu kita akan memasuki keseimbangan studi dan kehidupan. Sekarang kita akan beralih kepada Dita. Menurut kamu, apakah mahasiswa zaman sekarang sudah bisa menyeimbangkan antara studi, kegiatan, dan kehidupan pribadi? Menurut aku sejujurnya belum sepenuhnya. Banyak mahasiswa masih fokus ke tugas, kegiatan kampus, atau pekerjaan sambilan, sampai lupa buat waktu jaga diri sendiri, serta waktu sama keluarga itu sering terabaikan. Bener sih. Jadi kalau gitu,
hal apa yang paling sulit dijaga dalam kehidupan mahasiswa menurut kamu? Menurut aku itu manajemen waktu. Kadang kita merasa harus mengejar semuanya sekaligus, padahal itu justru membuat kita overwhelming. Bener sih. Kalian setuju nggak? Setuju sih, setuju. Karena kan kehidupan mahasiswa ini kayak padat banget tugas. Iya sih. Nah, supaya hal itu bisa tetap produktif, bagaimana sih menurut Dita hal itu tetap produktif dan bagaimana sih pengalamanmu? Apa penyebab utama mahasiswa itu sekarang mudah kewalahan gitu? Itu karena terlalu banyak pilihan dan terlalu banyak informasi. Semuanya serba cepat. Jadi mahasiswa merasa harus terus mengejar sesuatu supaya nggak ketinggalan. Jadi kalau gitu, apa sih tipsnya biar mahasiswa itu bisa melakukan kegiatannya supaya tetap produktif tapi nggak burnout? Itu dengan yang pertama itu tetapkan prioritas. Lalu batasi kegiatan yang benar-benar tidak penting. Jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri. Dan yang paling penting itu jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setuju Wow, banget di setuju sini. banget. Karena kan banyak mahasiswa yang kayak stres sampai mah gitu kan karena pemikiran diri sendiri kan. Jadi kayak terlalu banyak yang masuk gitu. Makanya kesehatan itu juga penting loh, ya kan? Iya. Nah, dari itu terima kasih untuk Dila, Caira, dan Dita atas pandangannya. Dari diskusi hari ini kita tahu nih bahwa rutinitas mahasiswa itu sangat padat dan media sosial itu bisa memberi motivasi sekaligus tekanan. Benar nggak sih? Benar. Bener banget sih itu. Jadi karena itu penting bagi kita mahasiswa untuk menetapkan prioritas. Jadi seperti membatasi aktivitas yang tidak perlu dan tetap memberi waktu buat diri kita sendiri ya agar tidak mudah overwhelmed. Nah, semoga pembahasan ini bisa jadi pengingat nih untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan diri. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyimak kami pada wawancara hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.